Oke, halo, selamat malam semuanya. Udah lama nih kita nggak live bareng. Hari ini kita bakalan invite temen kita, Mas Arif, Bro Arif mungkin ya, aku panggilnya. Ini tumben-tumben. Jangan terlalu apa, jangan terlalu awal-awal ya pada takbiran ya. Semoga aku nggak salah. Halo, Bro Arif. Halo, 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 kedengeran nggak? Halo, kedengeran aman. Habis Aman, takbiran aman. kah ini atau Gimana? gimana? Habis takbiran kah atau tidak merayakan atau gimana? Tadi, ya sholat taraweh sih udah. Sorry, takbiran lagi teraweh. Sorry, Iya, sorry ya teraweh. Maaf, maaf. Aku nggak nggak terlalu. apa-apa. Oke, Gimana, oke, gimana oke. kabar? Baik, 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 Mantap. baik. Mungkin nama aku Kevin kalau belum Ya, dikasih tahu Pito. iya, Tapi harusnya udah dikasih tahu Pito ya. aman kok. Oke. Thank you nih, thank you nih. Ini live termalam kita nih, termasuk live termalamnya kita nih. Pertama kali jam Betul. 9. Jam Karena 9, bro. ya banyak Orang-orang lah pada ya, habis taraweh, habis pada taraweh, terawih gitu. sholat gitu ya. Mm-mm. Iya, 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 iya. Gimana nih hari ini the first day IHSG balik lagi dari yang sebelumnya closing jam 3 jadi jam 4. Iya, Terus tadi aku masih sempat melihat jam 3 transaksinya masih 6T. iya. Masih aku juga Gimana? itu Gimana? jam setengah 3 itu kan biasa gue itu suka ini ya ngasih signal sore gitu ya. Masih Mm-mm. rame juga gitu ya transaksi ya apa ya gitulah ketika jam 4 itu kita perlu adaptasi lagi sih bro, maksudnya seperti dulu ya kita Mm. bagaimanapun juga ya kayak macam dulu gini bro. Biasa kita udah biasa dengan musim dingin gitu ya, terus tiba-tiba balik ke musim panas itu kan, meskipun kita udah pernah ngalamin musim panas ya bagaimanapun juga kan kita harus perlu adaptasi lagi gitu ya. Yes, 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 yes. Tapi gimana bro? Ada merasakan sesuatu yang apakah Alhamdulillah, cuma nambah nambah jam aja alhamdulillah sih, atau alhamdulillah sih bro, hari ini lumayan ya, alhamdulillah lumayan karena kemarin gitu ya di grup yang kita gitu ya, gue udah ngebahas tentang M edisi. Hari ini naik kenceng kan, alhamdulillah. Lalu ya, kita tuh di hari Jumat tuh kita udah masuk duluan wins bro. wins? Ya, ya, menarik, menarik, menarik. Ya wins, Ya, elit juga ada masuk duluan kita. Tinggal panennya gitu loh bro hari ini bro. tinggal Panennya panen. lalu juga kita ada apa tadi, ada apa tadi gue lupa lagi yang itu nih yang cuan juga. Alhamdulillah sih, tapi gue alhamdulillah kita pribadi sama teman-teman di Greenstroke panen alhamdulillah. Nah, aku penasaran nih, Mas Bro. Aku ngelihat namanya Greenstock nih kalau di apa di link gitu ya. Tapi kalau ngelihat acaranya tuh ada sajian saham juga. Itu bedanya apa sih, Bro? Waduh, Apa ini apa udah ganti ini nama atau aduh gimana? ya apa ya, mungkin yang udah pernah kenal sajen saham pasti tahu. Jadi gua dulu owner dari sajen saham bro. Nah, cuman sajen saham dulu itu hanya fokus di edukasi bro. Jadi kita hanya kelas trading aja gitu loh dari tahun Masih. 2019. Nah, lalu sajen saham kebetulan kan sama temen gua nih bro. Temen gua akhirnya kita udah fokusnya berbeda gitu loh bro. Akhirnya sajen sahamnya itu stop gitu ya. Teman gua ngelanjutin dengan nama lain, gua dengan nama Greenstock bro. Jadi udah nggak ada sajian saham lagi ya sekarang Sudah. ya. Wah, Udah jadi ini bro Greenstock. bahas-bahas sajen saham jadi inget dulu. Iya, iya. Zaman-zaman ini ya. Dulu memang ini bro apa namanya juga sering dipanggil IG live terus ngasih ngisi-ngisi materi juga sih, Hmm. alhamdulillah bro, dulu ya. Nah ini Hmm. baru aktif lagi gitu loh bro. Iya, 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 iya. Aku lihat tuh sama Ci Alin, sama Mas Betul. Tepi, sama Iya, Sukor, gitu iya ya. mana kalian Ya, bro itu. kalian. Iya, iya, iya. Seru, seru, seru. Tapi bro, kalau boleh tahu nih, mulai tradingnya tuh kapan sih sebenarnya?
Gue Pas pribadi. Sajen Saham. Uh, Gue pribadi bro. Sorry, Sajen Saham atau gue pribadi bro? Lu pribadi dulu, baru Sajen Oke. Saham, baru BSD. Nah, tiga tuh Kalau story-nya panjang. kalau gue pribadi itu masuk saham itu masuk dunia market itu tahun 2017 bro. 2017, oke. Betul, 2017. Mungkin ya mulai memantapkan diri gitu ya untuk sharing-sharing gitu ya tahun 2019. Nah itu 2019 tuh akhir kalau nggak salah kita ngebentuk komitmen ya untuk ngebentuk kelas edukasi gitu ya. Dengan nama Sajen Saham. Nah Sajen Saham dulu kan banyak apa namanya, ada historikalnya juga bro, kenapa bisa nama Sajen Saham itu pasti ada. Nah 2019 kita ngebentuk kelas edukasi itu. Di tahun 2021 akhir itu kita mulai fokus sendiri-sendiri. Tahun 2022 awal kita ngebentuk yang namanya Green Stock bro. Gitu. Isi. Tapi awal mula waktu dirimu trading bro, dirimu berinvestasi lah ya, itu memang langsung ke trading atau fundamental dulu kah, investasi dulu atau gimana bro? Memang pertama buat trading itu kan kita ya pasti bingung ya, ini fundamental atau teknikal gitu ya, anggaplah newbie gitu ya, pasti kan dicari jati diri lah ya. Kalau gue pribadi itu ya fair-fairan aja lah, semua trader pasti setiap masuk dunia saham tuh ingin cepet kaya, ya kan? Ingin nggak tahu apa itu teknikal, nggak tahu fundamental, yang penting cuma ada dua bro, ingin cepet kaya atau ingin gaya-gayaan, bener nggak sih? Ya fair-fairan aja lah ya. Soalnya gue punya saham ini nih gitu ya, gue udah pemilik sahamnya. Dulu mungkin gue salah satunya seperti itu. Cuman lambat laun gitu ya, gue mempelajari tentang teknikal, gue mempelajari tentang ya bagaimana cara scalping dan sebagainya. Akhirnya gue kok kayak nemuin gitu ya, kayak nemuin diri gue tuh di market kayak apa gitu ya. Sampai akhirnya gue fokus ke teknikal. Kalau fundamental ya sedikit sih lah ya, nggak terlalu ini. Gitu. Tapi sama sekali nggak ngikutin fundamental sampai ke berita-berita makro maupun ekonomi makro bro? Kalau gue pribadi gini sih bro ya, kalau ngomongin tentang teknikal itu kan kita sudah melihat gitu ya bro ya, secara gambar chart ya, itu sudah menjelaskan atau menggambarkan keseluruhan sih bro, baik itu respon pasar, news yang terjadi. Desit, gua pribadi ya, ini bebas beropini ya, dalam artian gua ini lebih nyaman ke teknikal. Makanya ngambil sertifikasi CTA ya. Betul. Oke. CTA dari zaman kapan nih bro? Kalau gua perlu tahu nih. 3 sih bro, seingat gue batch 3 ya. Oh, batch 3 ya. Gue batch 1 tapi nggak lulus sampai sekarang, coba bayangin. Ya, bro ini juga berendah aja ini namanya nih. Belum sempat ngambil ujiannya. Itu bareng ini bro, bareng sama Kokris. Chris Aprilioni. Betul. Oh, berarti batch 3 jadul. Bukan batch 3 baru. Itu ya. Gue lupa. Sorry, tunggu. Enggak. Baru tahun ini dong iya, CTA-nya dong. Tahun ini ya. Batch 3 baru. Soalnya ada tuh yang batch 3 lama, CTA kan sempat hilang tuh lama. Ini kan, udah hilang lagi bro. Udah juga hilang lagi. Udah nggak ada lagi kayaknya. Udah lagi CTA-nya. Sekarang mereka lagi kita malah jadi cerita kelas nih. Iya. Malah lagi fokus BPPE mereka fokus BPPE. Iya. Sama investment banking CIB, mereka lagi fokus CIB sama WIPP. Betul. Nah, jadi ceritanya nih, wah kita jadi gosip nih. Jadi ceritanya itu satu alma mater bro. Oh iya, satu alma mater kita rupanya ini ya, CSA Institute kita. Nah, jadi ceritanya gue ketemu tuh sama CTA yang zaman dulu. Betul. Ya kan, CTA yang zaman dulu. Itu katanya sekarang mau diganti CTA-nya, nggak cuma CTA tapi jadi apa ya? CATA ya, CATA. Certified Advanced Technical Analyst. Jadi namanya jadi CATA. Lebih kece namanya ya. Itu lama, itu yang angkatan jadul. Yang 2022 ke sini masih CTA. Iya. Aduh. Maka bro Kevin ini suka alma mater berarti. Iya. Tapi gue nyelesain CSA dulu, abis gitu CTA-nya ntar dulu lah, udah nggak sanggup.
Aduh. Oke, bro, lu gimana bro kalau ngelihat market nih, ya kan? Hmm, Kemarin sempat sideways gitu ya, panjang banget sidewaysnya. Mungkin hmm, dengan gua nggak tahu kalau kalau kacamata secara kacamata beberapa ekonom ataupun pengamat ekonomi kan dari US-nya pun sebenarnya udah slowing down gitu ya, sempat kuantitatif easing cetak duit lagi US-nya hmm. sehingga memberikan satu impact yang cenderung lebih positif. Kita lihat USD hari ini udah kemarin tuh sempat di bawah 15.000, hari ini sempat naik tipis banget gitu ya. Market sempat bikin gap di hari apa nih? Tanggal 29 Maret dan Betul, tanggal betul. ini kalau pakai trading view ya. Kalau stock bit kalau nggak salah beda lagi nih biasanya nih. Kan dia Ya ini kan? bro, ada periodenya bro. Ya, sama ya ini sempat bikin gap nih, ya kan? Nah, apakah menurut lu secara teknikal nih, market bakal breakout nggak nih 6.961? Kalau kalau gue lihat sih bro, kita melihat dari segi teknikal dari ISG sendiri ya bro ya. Ini udah gue Ya. bahas bro di grup gue sama Trial juga tuh saat dia tanggal 21 Februari tuh udah gue bahas gitu loh. Artinya ISG memang akan potensi turun di tanggal 21 Februari. Oke, lalu dia Mhm. mengalami penurunan ya bro ya. Lalu dia berhasil rebound lagi bro. Nah cuman kalau gue lihat bro, ini masih dalam segi eh, channelnya bro, kalau gue bilang ya. Dalam Ya. segi channelnya nih, yang mana gitu ya, yang mana ini kemarin aja hari Minggu kalau nggak salah gue bahas nih di grup trial gue juga gitu ya. Ini ISG nih apakah akan nge-break atau tidak gitu loh. Nah, cuman kalau kita dari sini dia udah ngebentuk sejajar nih bro, support yang sejajar gitu. Kalau emang dia akan turun lagi gitu ya, dia akan ngebentuk bawahnya lagi gitu ya, lower high-nya lagi, lower low-nya lagi bro. Nah cuman gini bro, posisinya gini, patokannya tuh ada di area 6.870 something bro. Ini kalau emang dia break ya dia ada potensi akan gitu naik ya. Cuman kalau gue lihat gitu ya, kalau gue lihat ini resisten dari downtrendnya harus dijebol dulu gitu bro. Nah, itu baru Ini sekarang dia masih di downtrend ya, masih muter-muter ya. betul, 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 betul. Masih dalam downtrend. Cuman gini bro, ini kalau kita lihat nih dia sudah ngebentuk yang support sejajar ini loh. Iya, 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 iya. Tapi Jadi apa Mas ada potensi ke atas cuman kita harus perhatikan di area resisten dari channel downtrendnya dulu sih bro itu. Cuman sih kalau gue pribadi ya bro ya, kalau gue pribadi ya ISG mau kayak manapun bodo amat bro. oke, oke, karena mungkin nggak alpha ya sama pergerakan saham-sahamnya nggak Iya, alpha sama pergerakan IHSG ya. kalau gue pribadi ya I intinya kita see, I see, I kalau see. gue pribadi kalau memang ini saham let's say dalam fase akumulasi dan sesuai dengan kriteria yang gue ingin tradingkan ya gue nggak ragu untuk action gitu. Ah, I see, I see. Nah, ini yang seru nih kan tadi lu sempet ngomong Medco, terus sempet ngomong Wins nih bro, ya kan? Nah, hari ini lagi berjalan, itu Hmm, minyaknya naik lagi nih, udah sampai 80 US dollar per barel nih. Menurut betul. lu, apakah ini bakalan jadi satu sentimen yang eh, sebenarnya kalau minyak naik plus minus lah ya. Secara kalau apa ya bisa dibilang minyak itu kan salah satu pendorong inflasi gitu ya Betul, di satu sisi. Tapi di satu sisi kalau harga minyak nggak naik, harga komoditas yang lain juga nggak naik. betul. Harga komoditas lain yang nggak naik, Indonesia ini trade balance-nya masih bergantung sama komoditas seperti CPO sama Ya, coal gitu ya. Nah, menurut lu gimana nih? Kalau lu kan nggak peduli nih, ya kan? Yang penting hmm. cuan di Medco, di Winsnya segala macam. Tapi kalau pandangan lu sendiri gimana nih, bro? Eh, apa ya? Begini bro, kalau gue pribadi ya kemarin waktu gue menganalisa Medco gitu ya bro ya Ya, di hari Sabtu itu ya gue nggak sama sekali ngeliat news. Gue pribadi nggak oke. sama sekali ngeliat news yang beredar gitu ya. eh Kita flashback kemarin waktu gue uji sama asesor gitu ya. Gue bilang gini bro, Ya. eh teknikal itu bro, teknikal itu kalau gue pribadi ya terserah mau yang lain bicara apa gitu ya. Kalau gue pribadi teknikal itu jejak kaki bandar bro. Artinya apa?
apapun yang dilakukan sama maker atau something yang ada di dalamnya itu sudah tergambar di technical. Itu gue pribadi ya. Artinya, if adanya news, if adanya rumor atau something yang di luar sana dibicarakan, itu sudah satu step lebih setelah dia melakukan pergerakan di technical gitu bro. Contoh, ini kemarin gue menganalisa ya tentang Medco ya, balik dia lagi downtrend, dia ngebreak, udah gitu kan, dia ngebreak gitu. Artinya ketika dia mau posisi ngebreak itu otomatis sudah ada pengumpul barang gitu loh. Nah, tinggal dia keluarkan news-news yang beredar gitu loh. Artinya kalau gue pribadi ya, terserah yang lain gitu ya, gue pribadi ketika teman-teman bisa melihat chart dalam teknikal, itu teman-teman sudah bisa mengetahui langkah sebelumnya terjadi itu news. Kalau gue pribadi itu contoh di Medco. Yang kedua tuh di Wins kemarin. Di Wins itu secara teknikal dia sudah ngebreak dari Fibonacci 61 bro. Ini mana? Kalau teman-teman ada yang ikut di grup trial atau yang lihat dari video TikTok gue gitu ya, gue ngebahas tentang teknikal dari Wins gitu ya. Itu ngebreak di area Fibonacci 61. Gue nggak sama sekali ngeliat news segala macam, dan ternyata dia ada news bro, apa gitu ya, labanya naik atau apa ya, whatever lah. Tapi setidaknya gue udah melihat ini ada something di teknikalnya gitu loh bro. Jadi itulah kita action, dan Wins itu kita masuk di Jumat sore. Pas Jumat sore itu gue bilang gue masuk lagi di sore hari Wins, karena memang dia closingnya itu tuh pas pre-closing tuh dia masih ditahan di atas Fibonacci 61. Itu menarik kalau gue pribadi, makanya gue review ulang ya di trial gue sama di TikTok gue kalau nggak salah itu, dan alhamdulillah sekarang Wins meleduk lagi gitu kan. Gitu. Tapi closingnya sempat turun ya, nah, 330 ya. Nah itulah bro, gini bro, ada yang nanya ke gue, bang, lu kan teknikal nih, gimana sih pandangan lu teknikal dengan fundamental? Itu yang pertama. Yang kedua, bagusan mana antara teknikal dan fundamental? Itu ada yang nanya juga kayak gitu bro. Nah kalau gue begini bro, cara mengaplikasikan antara teknikal dan fundamental bro. Contoh nih bro ya, kita berdua nih. Lagi pengen jalan-jalan ke puncak gitu ya bro, misalnya ya. Pengen jalan ke puncak gitu ya. Pas di perjalanan kita lapar nih. Terus lu bilang nih bro, cuy kita makan dulu yuk. Let's say kita mau makan mie ayam gitu ya. Nah pas kita mau lihat warungnya itu ternyata rame bro. Warungnya rame nih. Banyak itu ojol atau antrian segala macem gitu ya. Pas kita mau masuk ke dalam itu ternyata warungnya rame bro. Warungnya rame banget gitu ya. Nah pasti lu akan bilang gini, cuy ini pasti mie ayamnya enak nih. Ya enggak? Gue tanya sama lu nih, lu tau dari mana? Padahal lu kan belum pernah kesini gitu ya. Ya lu lihat aja nih rame. Ya kan? Nah padahal kita sama-sama sepakat kita belum pernah ke sana, tapi lu udah bisa bilang ke gua bahwasannya mie ayam ini rame. Padahal kita belum pernah makan kan. Dengan secara tidak langsung lu melihat kondisi warung itu rame gitu ya. Pas gua ke dalam gitu ya, itu pas gua lihat dapurnya kotor, sambelnya bau. Nah, gue bilang ke lu nih, belum tentu enak bro. Mungkin ini lagi promo, mungkin ini lagi cuci gudang atau apalah. Nah itulah perbedaan antara teknikal dan fundamental kalau gue bilang. Jadi lu melihat tentang mie ayam enak ini secara teknikal, yang mana lu menganalisa kejadian sesaat atau di hari itu. Nah kalau gue melihat dengan kondisi fundamental, yang mana yang gue lihat itu adalah kesehatan di dalam warung itu. Nah pertanyaan kan gini ya bro ya, bang berarti bagusan teknikal atau fundamental? Nah tergantung kita. Kita mau lapar mampir nyampe makan cabut, atau kita ingin sebagai langganan di sana kan gitu bro. Nah kayak tadi di Wins tadi gitu ya, kita menu sore masuk, menurut gue teknikalnya oke, segala macam oke, kita masuk action, udah cuan 2-3-4%, 5%, cabut selesai, pulang gitu kan. Nah seperti tadi gue bilang, ketika kita mau ingin apa ya, hanya ingin makan mampir kenyang itu selesai, cabut teknikal. Tapi kalau kita ingin menganalisa tentang fundamental, ya kita mau jadi langganan, kita harus menganalisa dulu nih, sambelnya enak atau enggak, sayurannya bagus atau enggak, mie-nya enak atau enggak, segala macam. Karena kita ingin jadi langganan gitu loh bro. Itu sih bro, gue bilang. Jadi sekarang Wins turun, ya bodo amat gitu kan. Yang penting kita udah masuk sebelum dia naik kan gitu bro. Udah out ya artinya ya posisi hari ini ya. Iya, dan teman-teman alhamdulillah juga udah pada cuan. Jadi
itulah memang beberapa teman-teman biasanya pada nanya, bang lu bagusan lu seorang fundamental apa teknikal? Gue bilang ya gue cuma mampir makan, gue nggak jadi langganan di warung itu gitu loh. Menurut kita rame, wah ini enak, kenapa enak ya? Karena sudah tergambar, sudah tercermin ada potensi dia akan naik, atau kasarannya kita sudah bisa menganalisa bahwasanya mie ini enak meskipun kita belum makan kan gitu. Oke, bro. Kalau tadi bicara teknikal, apakah lu secara pribadi melihat atau menganalisa teknikal by sektoral atau benar-benar lu menganalisa ini emiten by emiten, bro? Oh enggak. Kalau gue pribadi gini bro, sesuai dengan kriteria gue dalam artian gini. Kalau lu bilang mungkin sektoral nggak mesti sih bro, kondisional gitu loh. Lihat saya kayak kemarin gue tiba-tiba menekan saham MBDC, gue menekan saham Wins. Hari ini gitu ya, kemarin gue menekan saham Elite, yang mana Elite pun sekarang masih menarik kalau gue bilang ya, Elite masih menarik. PNLF pun masih menarik kalau gue bilang gitu, PNLF. Artinya kalau secara emiten juga enggak bro, pegel nyarinya gitu loh bro, satu-satu ya kan. Jadi gue pribadi jujur gue ada cara screening gue yang mana sekarang gini bro, screening itu apa sih kan gitu ya? Screening itu adalah kan kita ingin mencari saham-saham yang potensi naik, kan betul gitu ya bro ya. Nah, cuman kita harus tahu dulu nih potensi naik ini karena apa gitu kan? Karena sesuai apa, sesuai kriteria kita yang seperti apa gitu loh bro. Kayak macam gini bro. Jadi gue mengaplikasi seperti ini lagi bro. Kita keluar nih, terus kita ngeliat langit mendung gitu ya. Pasti kan kita akan bilang mau hujan kan gitu ya bro ya. Nah cuman kita ngeliat kondisi mau hujan tuh karena apa? Misalnya hanya langit mendung kah? Apakah udah gerimis atau apa gitu loh bro. Jadi ketika gue melakukan screening dan menurut gue itu menarik, that's it, gue action. Gitu. I see. Nah, tapi kalau dirimu sendiri nih bro, dengan tadi kan metode screening tadi gitu ya, itu lebih menggunakan modern technical indicator kah atau pure chart, klasik technical analysis atau gimana bro sebenarnya? Gue pribadi ya bro ya, ketika gue screening, ketika gue memberikan signal, dan ketika gue trading, gue cuma bukan gimana ya, gue perlu membutuhkan 3 faktor ini bro. Yang pertama volume ya, karena bagaimanapun juga kita tahu saham itu sangat berpengaruh banget sama volume ya. Di mana saham itu rame, di mana saham itu sepi, di mana saham itu sedang panic selling retail, di mana saham itu masih ada makernya di dalamnya. Jadi faktor yang pertama gue melakukan screening itu yang pertama volume. Yang kedua, gue memahami gitu ya teman-teman, kalau ini mau belajar gitu ya, bagaimana cara memahami cara kerja candle bro. Cara kerja candle tuh bener-bener pahami. Banyak banget gitu ya jenis-jenis candle, tapi gue pribadi gue aja nggak hafal, tapi ketika teman-teman memahami gitu ya, memahami bagaimana terjadinya shadow, bagaimana terjadinya shadow atas atau shadow bawah atau dengan bodinya, itu teman-teman secara tidak langsung akan paham semua dengan jenis candle. Jadi kalau yang faktor kedua, gue mencari atau gue memahami cara kerja candle itu sendiri bro. Yang ketiga, gue pakai support dan resist tentunya. Ilmu dasar banget. Jadi 3 faktor itu yang apa ya, yang menjadi acuan gue sih bro. Karena gini bro, kalau kita secara teori aja gitu ya, tentang ilmu candlestick gitu ya, let's say Morubozu atau full body gitu ya, potensi naik kan gitu ya. Besokannya secara teori mau belajar di buku mana aja, tapi itu tidak berlaku bro di gorengan bro. Sorry itu saya. Iya, itu benar. Iya, jadi hati-hati teman-teman ketika kita hanya belajar teori. Jadi desit kenapa gue bilang ke teman-teman yang ikut one on one sama gue, ke orang-orang yang ikut kelas gue, pahami cara kerja ini candle. Ketika teman-teman sudah memahami cara kerja ini candle, teman-teman akan tahu ini ada yang akum, ada yang nahan, atau ada yang pengepul barang tuh ada, itu akan kelihatan di candle dia itu. Dan yang terakhir pasti support dan resist ya bro. Itu trading mau apapun itu nggak terlepas dari support dan resist. Gitu sih bro. Tapi ini bro, sebelum kita lanjut ke technical, ada satu slide lagi yaitu kan aku sempat ngeliat dirimu sama Mas Bekti tuh, ya kan, live dan yang lain-lain. Artinya kan orang-orang sebut Mas Bekti itu bandar, bandarmologi nih bro, kersamerimologi sebenarnya ya.
Itu masih kepake nggak sih bro dirimu? Untuk apa nih, scalping atau day trading nih bro? Day trading, scalping, Oke. kalau scalping udah nggak bisa dong. Iya, Scalping jelas. cuma bid over. Makanya. Udah pasti cuma bid over, ya kan? Makanya tadi kan. Nah, Jadi kalau untuk bandermologi bro, untuk melihat broksum itu terkadang gue perlu untuk make sure aja sih bro. Cuman seperti tadi gue bilang bro, kalau teman-teman, kalau kita ya lebih bisa memahami volume gitu ya, teman-teman sudah apa ya, satu titik lebih nggak yakin juga ya, maksudnya satu titik lebih oh ini ada yang akum, nah itu loh bro. Jadi kalau gue ngeliat broksum sering nggak sih buat make sure aja, cuman jarang juga gue ngeliat broksum bro ketika gue malam-malam cari saham yang buat di watchlist kan gitu loh bro. Jadi gue ngeliat diagram dan sebagainya gitu, diagram dari volumenya aja. Nah kalau scalping memang udah enggak ya bro ya, karena udah ditutup juga, mau gimana ngeliatnya kan. Paling yang gue itu adalah tape trading dari bid over ya bro. Jadi apa namanya, dia ngebentuk fake bid, lalu dia dari charting 1 menitnya dia seperti apa, itu sih bro. I see. Bro, boleh nggak sih bro? Lu punya pengalaman nggak sih bro? Di mana ya maksudnya trading lah ya. Gue juga trading gitu kan. Pasti kita punya pengalaman pahit nih. Lu pernah nggak sih bro menganalisa satu saham? Apalagi kan kita tuh bukan kita sih. Ya kita analis lah ya. Kita analis karena kita satu alma mater gitu kan. Dan analis itu memiliki rights untuk memberikan rekomendasi. Ya. Kayak jasa CTA itu kan kita punya rights gitu kan, tapi balik lagi itu semua disclaimer gitu ya, kita hanya membantu menganalisa. Nah, lu sendiri punya nggak sih bro satu kenangan nih, ya kan, dimana lu menganalisa satu saham yang lu inget sampai sekarang itu bikin lu ruginya minta ampun nih, atau parah deh pokoknya, ada nggak bro? Ada dua sih bro yang masih terngiang-ngiang sama gua. Nah, cerita bro, itu orang-orang pasti pengen tahu nih momen-momen seperti itu. Ini apa, mungkin not juga ya buat teman-teman ya. Waran bro. Dulu gitu ya. Dulu udah ilmu nggak ada gitu ya, apa namanya, masih nggak ngerti support dan resist. Coba-coba main di waran bro. Nah itu kan waran ya bro, tau lah ya, bisa naik puluhan persen, bisa ini jatuh puluhan persen. Jadi teman-teman yang masih nggak bisa bilang baru sih ya, yang masih berproses dalam dunia trading, please hindari waran gitu ya. Karena apa? Yang LQ45 aja kita ogah CL, apalagi yang waran kan gitu ya bro ya. Untuk yang masih berproses yang pertama. Yang kedua gini bro, waktu gue nemuin gue nih mesti gimana sih gitu ya, trading gue nih mesti apa sih? Gue padukan semua apa namanya indikator yang ada, lalu apa namanya, mengkaitkan dengan ilmu-ilmu yang gue pelajari. Ternyata itu bro, seperti tadi gue bilang, hati-hati gitu ya, maksudnya teori itu ternyata benar-benar nggak sesuai dengan realita bro. Jadi kayak macam gini, gue ingat banget itu di saham truk bro, tahun 2000 berapa ya, gue lupa ya, waktu pertama-tama gue lagi coba-coba semua ada apa yang gue punya lah gitu. Jadi waktu itu satu candlenya itu Morubozu bu, jadi power buy itu kuat gitu. Lalu secara indikator kayak macam MACD, stokastik dia udah oke. Besokannya malah ARB bro. Jadi apa ya, gue catat, gue punya note sendiri. Gorengan tuh nggak kayak gitu ternyata. Gorengan tuh nggak kayak gitu, nggak mentang-mentang MACD-nya golden cross, ininya golden cross, semuanya tuh dia potensi naik lebih akurasi lebih oke. Ternyata enggak. Nah di situ akhirnya gue apa ya, kayak menemukan gitu loh bro, menemukan kayak oh ternyata begini cara trading yang bener buat gue pribadi, gitu loh. Jadi dan yang kayak tadi gue bilang, gue pakai volume, gue mau pakai cara kerja candle, gue memahami itu mau di saham gorengan, mau di saham LQ45 match kalau gue pribadi ya, support dan resist. Jadi apa ya, kan terkadang gini ya bro ya, ada orang yang menganalisa gitu ya, pakai MA5 10 60 120 semua, sampai MA jebot juga dimasukin semua ya. Lalu Fibonacci, stokastik, MACD, RSI, bla 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 bla, ngejelimet sendiri bro. Gue tanya kan sama orang ini, emang lu mau trading jangka berapa? Ya paling day trading bang,
ya buat apa kan gitu ya. Nanti yang ada malah meribetkan lo sendiri gitu ya. Iya, Jadi iya, iya. itu sih ya, anggaplah gini bro, semakin kita bisa melihat chart, semakin sedikit yang akan kita masukkan dalam chart itu sih bro. I see, I see, I see. Iya nih, aku ini ngeliat truk nih. Waktu itu tahun berapa tuh? 2000 berapa? 2021 kah? Ini parah-parahnya nih. Enggak, tahun 2019 kalau nggak salah bro. Oh, 19. Malah Coba deh lebih lihat deh, lama. gue lupa ingat tahun 2018 atau 2019 ya, gue itu udah lama sekali, itu yang masih ingat Oh, sekali bro. 18 kayaknya. Yang Marubozu-nya tinggi banget. Terus habis gitu Iya, dibanting-banting, ya. Ya, 18. iya itu lihat aja gitu. Sama kayak gini bro, di saham Fire nih ya, kemarin nih ya, Fire. Aduh, ini sahamnya Asabri. Iya, tapi kan maksudnya gini loh bro, terkadang kan kita kan hanya belajar apa ya, buku gitu ya bro ya, memahami textbook gitu loh bro ya, sampai kita ternyata harus juga gitu ya, ngelihat langsung live-nya gitu ya bro ya. Di Fire ini kan coba Ya. teman-teman lihat nih kan, ini kan Marubozu ya, tiba-tiba dia Iya. opennya turun gitu kan, ini sorry tuh saya gitu, secara teori kan harusnya Iya. kan, ya kan gitulah ya. Ya, intinya gini loh, intinya di sini nih, Bro. Intinya di sini nih. Yang ini nih, kotak-kotak ini nih. Nah, ini Ya. pengepulnya di sini nih, Bro. Kasaran gitu loh. Iya, Jadi, iya, iya. ya itulah. Ketika teman-teman ingin melihat gitu ya, teknikal gitu ya, di saham yang market cap-nya kecil gitu ya, ya teman-teman harus tahu apa yang menyebabkan dia naik, bagaimana cara maker ngumpulin barang dalam waktu sesaat, bla 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 gitu loh. I see. Menarik. Nah, bro, gue minta bocoran dong. Gue mau trading apa? Aduh, Bocoran dong. disclaimer ya. Ini Hah? Disclaimer disclaimer ya, Bro. ya. Karena kalau di alma mater kita diajarin kayak gitu loh. Gimana Harus bro? ada disclaimer. Iya betul. Analisa. Pokoknya ini disclaimer ya bro ya, disclaimer ya. Gue sih ada beberapa pantauan bro. Mana ya? Ini kalau teman-teman ngelihat Broksumnya, coba deh kalau bro ini minta bantu ngelihat Broksum PNLF deh bro. Tunggu. Waduh, gue lagi nggak buka Broksum nih. Gue cuma buka ini. Tunggu ya. Maklum nih, udah ini nih. Udah jarang trading. Waduh. Tradingnya kalau nggak scalping, swing panjang. Jadi pilihannya cuma dua. Udah nggak ada day trade lagi. Jadi udah nggak lihat Broksum sekarang. Kalau gua day trade atau enggak scalping bro, paling gua scalping 1, 2, 3 emiten sih bro. Sembari ngajak-ngajak teman-teman yang ada di grup juga bro. Iya. Kalau gua sekarang kalau nggak apa, ya itu kalau nggak swing panjang, ini scalping aja bener-bener sehari beres gitu. Nah, nih udah buka nih. Broksum tanggal ini bro, yang PNLF tanggal 31. Tanggal 31. 31 sampai hari ini atau 31 aja? Enggak, 31 aja dulu. Nah, menarik ya, ada Iya kan? sama CP ya. CP ya, kalau nah itu bro, nah mungkin kalau trader nggak tahu ya bro ya, kalau gue pribadi gitu ya bro ya, gue punya satu acuan ya bro ya, gue seneng aja gitu loh kalau ada ini orang masuk gitu ya, ada ini dia masuk tuh gue seneng gitu loh, karena sejujurnya gitu ya, gue selalu lihat gitu ya, ini kode ya, kalau dia masuk dia kayak suka main fake beat gitu loh bro, dia diem meledak gitu loh bro, itu dan sekarang lihat aja dia belum keluar kalau nggak salah itu kan. Iya. Dan ini kalau teman-teman yang udah pernah ikut kelas gue pasti tahu ini jenis ilmu volume yang ya bisa dikatakan dia ini ngebuang retail kalau gue bilang ya. Jadi gue sih mantau PNLF, tapi ini nggak sebagai rekom ya teman-teman ya, maksudnya disclaimer ya, kalau teman-teman mau jadikan watchlist silakan ya, gue mantau PNLF sama BRPT bro. BRPT. BRPT, iya betul BRPT bro.
Ini Oke. ya bukan ajakan beli ya. Ini gue mantau ini, gue suka aja gitu loh. Ya, ya. Maybank-nya menarik ya di BRPT ya. Iya, iya. Ini ini juga kayak macam waktu itu bro. Waktu IG Live sama siapa ya waktu itu ya, gue lupa ya. Gue sempat bahas NICL bro. Ini ada PG masuk bro, banyak banget bro. Itu di tanggal, kalau bro boleh bantu lihat tuh di tanggal berapa nih? 20 Maret bro. 20 Maret. NICL ya. Ya, 20 Maret. Itu dia kalau nggak salah 10 M bro masuk bro. Ini emiten sakti nih NICL ini. Itu kita cuan kotos bro, alhamdulillah bro di sana bro. Itu pas dia nge-break dari area, lihat coba kan PG ya kalau nggak salah ya, PG ya, masih inget banget gue PG Ya, dengan PG. PG itu pas di tanggal 20, 21, 21 dia malah terus ngakum bro. Itu 10 M totalnya bro. Itu menarik bro. Nah itu ya kan. Nah ini sebenarnya dari segi volume yang terbentuk di sini gitu ya. Ini kalau teman-teman bisa lihat nih, ini bukan retail yang masuk tapi maker gitu loh. Nah ini di kelas gue ajarkan nih bro. Jadi gue share nih bro. Diagram kecil gini nih maker yang masuk bro malah bro. Nah itu gua gitu ya pas nemuin screening gua di NICL gitu ya. Kok menarik gitu ya. Ini aku gitu ya, pas gue make sure di browsernya, oh ternyata bener. Dia PG itu lumayan gede gitu loh. Tunggu. Ini dia mulai turun dari tanggal 24. Ya. Nah itu bro. Jadi ketika di sini ya, ketika dia nge-break ya, itu ya kita action. Kita cuan gitu ya, udah lepas gitu ya. Nah, dia turun, gimana bang? Ya udah, kita udah nggak ada barang, artinya kita udah nge-pull barang di area di saat dia mencoba break yang ketika PG masuk bro. Nah itulah yang tadi gue bilang teknikal gitu loh. Apakah sekarang menarik? Kalau gue bilang gue ada pantauan emiten yang lebih menarik pada NICL gitu sih bro. Tapi ini NICL kalau ngelihat broksurnya sekilas masih belum keluar nih si PG-nya ya. Ya, tapi dia kalau nggak salah di area 303 ya bro ya. PG, mari kita lihat lagi ya, dari tanggal 20, 333. 333, sorry, ya benar 333. Iya, mudah nggak bro? Ini kalau diambil dari awal Maret nih, si 300-an sih, 304, 300 something ya, kalau dari awal bulan Maret ya, iya. Itu. Iya. Jadi apa ya? Kalau gue pribadi ya, kalau bro tanya, gue ini kayak mana? Kalau gue ini, ya tadi gue ketika mie ayam ngelihat rame, kenyang, cabut gitu loh bro. Gue nggak yang lama-lama gitu bro, day trader gue. Oke. Nah, ini kalau teman-teman besti-besti semua yang mau nanya-nanya, silahkan di kolom Q&A ya. Tapi sebelum itu gue yang pengen nanya-nanya nih. Politik bro. Nah ini kan menarik nih. Gimana? Iya kan? Tahun-tahun politik gitu ya. Tahun-tahun udah mulai mau kampanye gitu ya. Ya kan dari kemarin banyak nih. Kelihatan udah ada satu grup nih yang lagi ngegerakin sahamnya gitu ya. Grupnya inilah MNC. Ya saya sebut aja. semoga saya jadi direktur utama di MNC Group, nggak apa-apa, saya terima. Ada Komisaris satu, Bismillah ya. Gitu kan. Nah, tapi ini kalau ngelihat akhir-akhir kemarin bahkan beritanya banyak banget. BABP itu kalau nggak salah dia kan harus kecukupan modal, terus tiba-tiba dia dapat inbrand kemarin kalau ngelihat berita nih ya. Nah, sempat waktu itu naiknya kencang banget tuh, 2-3 hari sempet ya, waktu itu 1 hari itu kencang banget. Aku ngelihat apakah ini menjadi salah satu, karena kalau dilihat nih balik sebelumnya nih, tahun-tahun politik tuh saham-saham yang politik itu selalu lumayan ya gerak-geraknya. Tahun lalu MDKA gitu ya. MDKA gitu kan. Tahun lalu Happy Haptoro. Hari ini udah naik tuh Red Planetnya tuh. PSKT, ya kan? Nah, ini nih makanya nih yang aku mau nanya nih, kira-kira gimana nih emiten politik? Apakah ada view atau enggak nih bro? Gue sih ngelirik di ABP ya bro ya. Ini kalau ya?
Iya, kalau kalau apa namanya, Bro, pernah cari beritanya itu gue pernah nggak sengaja gue pernah nemuin dia mau merger sama Nobu sih, Bro. Ya. Ah, cuman kan itu baru rumor ya, Bro ya. Dan apa ya? Dan merger itu kan nggak gampang ya, Bro ya. Cuman Ya. dengan isu satu emiten yang ada gebrakan, Bro, ya itu emiten lain juga emiten yang dalam grup itu pasti dia akan kena cipratannya, Bro, kalau gue bilang ya. Ini MNC ini kalau gue lihat ya secara analisa gue, ketika ada news itu dia baru meledak. Kalau Mm-mm. mungkin pernah cari gitu ya, yang lain gimana Mm-mm. ngikutin karena dia satu grup kan. Mm-mm. Itu poinnya. Nah, biasanya gini, Bro, kalau gue pribadi, Bro, gue ini itulah punya not sendiri ya, ketika let's say MNC naik, otomatis kan biasanya kan kita ketinggalan dong momentum dong ya kan, yang ini udah naik gitu. Mm-mm. Nah, kita cari emiten yang belum naik dengan grup yang sama. Itu biasanya gue punya not Mm-mm. sendiri, Bro. Misalnya nih BHBP naik nih, ya, gue nggak pantau BHBP lagi. Paling kalau mau masuk tunggu dia retrench ada sih. Nah, itu gue masuk di emiten lain dengan grup yang sama gitu loh, Bro. Cuman kalau Bro bilang Gitu ya. tahun politik, gue masih belum bisa jawab ya. Cuman kalau gue ngeliat secara kondisi yang ada saat itu ya, ketika di MNC naik, itu gue ngeliat pas adanya isu rumor. Isu rumor merger, itu baru naik semua itu dari MNC. Itu sih, Bro. Ya, 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 ya. Jadi bukan persiapan tahun politik ya. Iya, iya. Ya. Yang menarik gini bro, kan kita tahu setahun belakangan itu emiten-emiten tuh hancur lebur dari sisi teknikal ya. Banyak yang kena itu kayak tech, Third-Liner, ya kan? Kalau tech itu ada bank-bank digital, Iya, iya. terus Third-Liner itu Third-Liner 2021 lah yang orang masih jatuh cinta gitu kan. Ya tech juga sama tech related mungkin nggak full tech, DNMX misalnya, kemudian Iya. Mari gitu ya, itu kan Mari. zaman-zaman dulu tuh. Kenapa? Iya, Mari itu satu paket sama Ya, ABBA itu dia. ABBA, MLPL, MPPA gitu ya. Nah, kalau menurut lu sendiri nih bro, apakah dari kacamata teknikal atau dari kacamata apapun, Hmm. itu mereka bisa ada technical rebound kah, atau bahkan ada sesuatu yang mungkin menarik, apakah ini udah saatnya reversal atau gimana? Untuk saham-saham yang downtrendnya akutnya minta ampun kayak gini ya bro ya, mungkin bisa kasih view nggak bro? Ah, secara teknikal dulu ya, Bro ya. Nah, Yes, yes. kalau Secara gue teknikal pribadi dulu. gini, Bro. Kalau gue pribadi gini, Bro. Ini secara indikator yang gue cermati ya, Bro ya. Intinya gitu ya, Bro ya. Di saat dia turun gitu ya, di saat emiten turun gitu ya, dibarengin harga dengan MA yang berdekatan, dia masih akan lanjut turun gitu loh, Bro. Oke. Ya. Lalu ketika tiba-tiba ada candle reversal aja ya, atau ada candle perlawanan harga atau candle yang sejajar gitu ya, lalu tiba-tiba moving average-nya sudah mulai menjauh gitu ya, Bro ya. Nah, itu menarik kalau gue bilang ya. Itu menarik ya kalau gue bilang ya. Contoh ya kayak macam di WIRG, itu udah sempat gue bahas juga WIRG di grup gue, tapi apakah sekarang udah bisa masuk? Kalau menurut gue sekarang udah mau menyentuh area resistennya. Jadi poinnya itu kalau gue pribadi ya, ketika ngeliat saham yang lagi turunnya ya, apa sih yang gue lihat? Yang pertama mungkin divergence-nya, Bro. Lalu Oke, kecenderungan dengan moving average-nya, Bro. Moving average-nya itu kayak mana gitu ya. Karena gue pribadi sendiri punya catatan, Bro. Ketika MA-nya begini tuh kenapa ya gitu ya. Ketika MA-nya itu renggang tuh kenapa ya. Oh, ternyata ketika MA-nya renggang kok begini ya. Oh, itu menarik atau apa nggak menarik gitu ya. Jadi gue punya catatan sendiri, Bro. Nah, bicara tentang saham-saham yang downtrend gitu ya. Kalau teman-teman, ini gue kasih contoh ya, sedikit sebentar. Sorry. Mana sih ini dia? Ini kan WIRG kalau bro bisa lihat itu juga CP nih bro yang ngambil bro. Ya. Nih. Kayaknya gue tahu tuh siapa tuh, satu alma mater tuh kayaknya tuh. Ini bro.
Ini nih dia kalau lihat aja nih ya, ERG turun ya. Memang kita kalau apa namanya, kalau kita banyak ya trader bilang gitu ya, investor hindari saham-saham yang lagi downtrend ya. Ya kalau gue pribadi ya betul, tapi kita bisa memanfaatkan ini juga. Gimana? Lihat aja nih ketika dia berhasil rebound dari support trend line-nya gitu ya. Lalu ada candle tekanan beli gitu ya. Kita coba action lah, kita coba lihat cermati lah ya. Nah, di sini nih, di sini nih yang gua ini nih. Ini kalau bro lihat browsernya menarik banget ini nih. Ini ada yang tadi bro sebutkan tuh bro, yang pas yang di emiten itu. Jadi ini gue pantau dan WIRG pun gue bolak-balik di sini bro. Nah, gue pribadi gini bro, ketika ada saham yang menarik gitu ya, gue nggak hanya sekali 2 hari trading bro di saham itu bro. Let's say nih hari ini trading cabut, terus besok gue pantau tapi sesi 2, lalu besoknya gue masuk lagi apakah masih benar atau tidak. Jadi apa ya, ketika itu masih oke dalam teknikal dan kriteria gue, itu gue akan action lagi sih bro. Dan pun gue akan rekom lagi gitu loh ke anak-anak. I see. Oke, menarik nih WIRG. Nah bro, kalau lu lihat WIRG ya sebenarnya ya, udah bisa disebut bullish flag atau belum kalau dia breakout menurut lu? Enggak sih bro. Enggak. Dia terlalu dalam sih bro. Begini, kalau dia ngebreak, ini poinnya ya, mungkin iya bullish flag. Tapi kan ini kan kita masih ambigu ya bro ya, masih belum terkonfirmasi gitu ya, masih belum terkonfirmasi. Nanti ketika memang dia break ya oke lah gitu ya, oke ya. Cuman untuk saya ini belum gitu ya. Artinya selagi masih dalam channelnya, ya dia akan utak-utak di situ aja bro. Jadi kita maksudnya masuk di bawah, jual di atas gitu aja sih bro. Masuk di bawah, jual di atas aja ya. I see. Oke. Ya ini aku ngeliat sih sebenarnya banyak banget ya emiten-emiten yang cinta lama gitu ya, temen-temen yang mungkin masuknya di 2020 gitu kan. 2021 itu masa-masa berjayanya saham gitu ya. Banyak orang jatuh cinta sama emiten-emiten, apakah sebenarnya sudah bisa dikolek lagi atau belum ya. Contoh sebenarnya menurut aku yang menarik nih dari kacamata seorang swing panjang. SMA itu sebenarnya menurut aku tuh menarik gitu ya. SMA bro. Tapi ini bicara swing panjang loh bro, bicara swing panjang sekali ya. SMA menarik. Terus kemudian aku lebih suka kayak saham-saham yang MLPL tuh lagi menarik sekali loh. Secara fundamental itu kaget waktu aku ngelihat laporan keuangan, dia pernya bisa per hampir 10 kalau nggak salah. Ya tapi kan kalau Lipo kan emang jago banget nih sulap laporan keuangan gitu. Udah nggak dikhawatirkan lagi gitu. Ya jadi kayak bro, kalau mungkin seorang fundamental juga bro, coba deh bro buka KKGI bro. Nah kalau KKGI bagus, KKGI ya kan. KKGI kan ada tanah dia kan di ini. Cuman gini bro, kalau gue pribadi ya, mungkin kalau gue mau utak-utak mungkin dapat ya bro ya. Kayak kemarin gue nggak sengaja dapat KGGI ya, menarik ya. Cuman tapi bro, gue cuma pengen makan, duduk ngopi ngerokok, cabut bro. Gue nggak yang itu bro. Iya. Artinya memang sangat-sangat pendek ya time frame-nya ya. Iya. Dia paling lama mungkin kalau nge-hold 2-3 hari sih bro. Dan itu pun kalau gue pribadi dia nggak muter, gue stop bro. Gue pribadi. Ya sorry itu sih, kan gue bawa orang ya bro ya. Saya kan ada teman-teman juga, bang ini kok nggak jalan-jalan gitu ya. Nah, jadi gue menyesuaikan juga bro sama orang-orang yang di belakang bro. I see. Nah kalau lu sendiri nih bro, ini kan laporan keuangan nih, yang agak jelas kan, yang cukup jelas laporan keuangan ya. Dan laporan keuangan tahun ini menurut gue cukup anomali. Kenapa anomali? Banyak banget emiten-emiten mencetak all time high, memberikan dividen, merencana dividen besar ASI, UNTR, even ITMG dan yang lain-lain. ITMG aja dividen yield-nya sampai 15%, tapi direspon ITMG bahas di mana-mana bro. Tapi respon marketnya sangat buruk, bahkan kemarin malah turun gitu kan, baru hari ini naik gitu kan. Iya kan, dengan dividen yang sebesar itu gitu. Nah kalau lu secara pribadi nih bro, untuk
musim-musim laporan keuangan seperti ini, itu sebenarnya opportunity-nya gimana sih bro? Apakah memang ya udah kita udah tahu nih ini emiten udah mau rilis gitu kan, kurang lebih gitu ya, kayak ITMG itu kan kita udah tahu tuh biasanya tuh emiten-emiten kayak gitu, ITMG, PTBA, TBA ya kan kayak gitu. lah gitu ya. Ya, apakah memang lu emang udah ready gitu nungguin gitu kan sebagai seorang trader gitu. PDBH hari ini breakout lagi kan. Nah, menurut lu gimana tuh, bro? Nah, begini bro. Yang pertama mungkin hati-hati ya bro ya sama dividen ya kalau gue pribadi ya. Iya. Kalau gue pribadi ya. Dan terkadang gini bro, banyak gitu ya teman-teman yang masih berproses gitu ya. Hanya sorry to say seakan-akan mengandalkan dividen. Ya, dividen ITMG besar bla 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 gitu ya. Iya, kalau kita masuknya banyak, kita dapatnya banyak. Ya kan? Yeah. Kalau masuk sorry to say seberapa gitu ya, kita juga buat apa gitu kan. Jadi apa ya? Artinya gini, bro. Jangan kita melihat dari satu pihak aja, bro. Nanti jadi habit takutnya, bro. Jadi habit maksudnya gimana ya? Oh, ini ada dividen menarik, masuk. Oh, ini ada dividen menarik, masuk. Nah, itu bahaya sih kalau gue pribadi ya. Ini kan karena memang lumayan besar-besar ya. Bank Mandiri, yang lain juga pada ngasih lumayan kan, bro ya, ITMG. Cuman kalau posisinya kita kayak gitu, nanti takutnya di habit, bro. Ketika ada new kata-kata dividen, action. Nah, itu hati-hati dengan dividen rate kan. Tiba-tiba sahamnya dibanting, sorry to say, ketika kita masih pemula lah ya, anggap lah ya. Ya kita kan psikologis kan gampang buat terganggu ya bro ya. Dividennya dapatnya nggak seberapa, nyangkutnya lah dalam kan gitu bro ya. Nah itu apa ya? Gue pribadi sih ya kalau buat teman-teman ya lebih baik pelajari dulu gitu ya. Makna dari dividen gitu ya. Orang-orang yang ketika ingin memilih dividen juga nggak let's say lah ya kita 6%, 5% atau berapa gitu ya. Ya kalau kita masuknya 2 juta, 3 juta ya buat apa bro? Dengan dalih itu perlu lebih cepat ya. Betul, kalau gue pribadi gitu bro. Let's say kita masuk 10 juta, 15 juta, ngarepin dengan dividen seperti itu gitu ya. Yang mana sorry itu kita nggak tahu kejelasan dari setelah dividen itu kan. Tiba-tiba dividen trade jatuh dalam, nah dividen dapat nggak seberapa, ruginya dalam ya kan. Nanti yang ada keganggu lagi psikologisnya. Nah itu kalau gue pribadi ya, better apa ya, paham dulu dengan makna dividen gitu bro. Apalagi kita di Indonesia ini kan sering banget namanya dividen trade bro. Ya. I see. Nah, oke. Last two question karena waktunya juga udah jam segini nih, ya kan? Yeah. Ada satu pertanyaan dari Besti Cuans. Lihat Broksum, kalau dirimu paling lengkap di aplikasi apa, bro? Gue pribadi iPod sama. saya nggak bohong. Mana. Biar kelihatan. Sama kalau itu. Oke, pertanyaan yang terakhir, ya kan? Yang terakhir. Kalau tadi belum dibahas, kita cuma ngomong sekilas tapi belum dibahas secara detail. Support and resistance IHSG sama bank besar nih. Aku penasaran karena biasanya nge-breakout di bank besar nih, bro. Bisa dibantu nggak nih, bro? BBCA sama mungkin BBRI karena itu dua yang bener-bener kenceng banget ya foreign flow-nya ya. Wah, oke. Ini ya, secara gampangnya ya, untuk supportnya dari BBCA sendiri ya teman-teman ya. Disclaimer ya teman-teman ya, kita analis lah. Jadi kita harus wajib memberikan disclaimer. Yap, itu di area 8.675. 8.670-an lah ya. Ya ini gampangnya gini, ini gua buka ya. Ada satu support dan resist yang gue menarik banget bro. Apa? Ya. MA. Udah teman-teman kalau mau gampang lihat support resist MA ya. Jadi gini, kalau teman-teman belajar support resist kan banyak banget ya bro ya, classic trend line, Fibonacci, gap, bla 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 bla. Salah satunya MA gitu ya. Yang mana kalau gue pribadi MA ini adalah support resist yang dipakai bandar. Kalau gue pribadi ya.
Jadi Ya. ketika ada MA dia ada potensi mantul. Dan untuk BBCA gue ngeliat secara support resist MA 10. Itu yang pertama. BBRI. Oke, dia MA-nya udah dijebol. Lalu dia kita lihat. Nah, kalau untuk BBRI ya bro ya, di area 4.730-an bro. 4.000, oke. MA-nya, ya ini MA-nya udah menarik ya, BBRI ya. Nah, untuk ISG sendiri bro, Ini kayaknya Ini, bertumpuk-tumpuk di MA ini, MA 200 terutama nih. apa nih bro, ISG atau? Iya, IHSG. Oh, kalau gue pribadi gue hanya pakai 3 MA bro. Oke, lu pakai MA berapa, bro? 5, 10, 20 bro. Buset, lebih pendek daripada gua. Oke. Kita beda Kan gue server bilang nih. bro, gue cuma mampir makan doang bro. Sama trader tapi beda server nih. Beda server bro. Iya, iya. Gue lihat iya, ada iya. MA di 6.000, gue lihat ada support di 6.700 bro. 6.700. Iya. Nah ini ya 30% lah. Kalau emang besok merah dan besoknya merah, potensi ke sini. Oke, kalau gua karena gua server yang agak berbeda, server yang lebih panjang, gua ngeliatnya 200 nih. Coba kalau lu lihat, bro, coba dilihat nih, bro. 200 tuh di depan mata nih, 200 nih masalahnya nih. Sorry, di harga berapa bro? MA 200. Itu di area berapa itu? Angka berapa? 6.000 something berapa? 6.900 sih memang sih. Wait. 6.900. Bentar, kok gua kayaknya salah nih. Kayaknya gua salah. Tunggu. Paling ya bro ya, terdekatnya itu dia di area 6.800. 6.800 ya lu ya. Oh, kalau gua lebih ke arah resistensia sih, bro. Sorry. Jadi kita agak-agak beda nih tadi nih. Gua ngelihat ke arah resistance-nya. Terutama MA 200. Wait bro, ini kalau gua analisa bro, untuk ketika dia jebol dari area resistennya bro, dia ke area ini bro. 6.900-an harusnya. Iya, betul, Bener, setuju. Ya, ini kalau jangka pendeknya, ini hari ini persis kepentok nih, udah 3-4 hari ini persis kepentok di MA 100. Kalau gua ngelihatnya panjang soalnya, bro. Kalau gua gini ya bro, gua kalau pakai MA-nya bro, ini tinggal gua kaitkan aja bro. Cepet. Coba. Ini tinggal gua gandakan bro. Ya. Ya. Jadi gue nggak pakai MA yang di atas, tapi gue tinggal gandakan channelnya, nanti akan ketahuan tuh di mana area resistance selanjutnya. I see. Oke, tuh teman-teman udah di spill tuh sama Bro Arif tuh malam ini. Lumayan kan? Live dari jam 9 sampai jam 10. Iya kan? Nggak sia-sia kita kan. Ya, tapi nih IHSG sih kayaknya berat ya, karena di 7.100-an itu, 7.000 sampai 7.100 tuh lurus gitu ya, resistennya kelihatan banget ya bro. Iya, 7.000 itu kan memang angka psikologis bro. Iya, psikologis sekali ya, 7.100, di 7.100. Oke, kalau gitu, Bro Arif, thank you nih. Ya. Malam-malam istirahat, besok bisa sahur lagi gitu kan. Ya, kan? Udah siap lauknya pakai apa? By the way, itu kemarin kan apa? Yang cocok ada lomba trading ya bro ya? Apa? Di Cuan ada lomba trading yang pakai virtual itu loh bro. Nah, yes. Itu menarik tuh teman-teman kalau yang masih let's say lagi asal-asal analisa gitu ya, lalu mau action tapi takut modalnya hilang, gue sih saranin pakai Cuan tadi itu oke banget, karena gue punya saudara gitu ya, gue sih udah punya akun Cuan sih kan, nah itu dipakai sama saudara gue gitu ya, lalu ikut kan kita belajar, lalu ikut apa namanya action di sana, jadi nggak pakai modal gitu ya bro ya, jadi disiapkan modal. Juara 8 bro kemarin bro. Oh juara 8, iya lumayan dapat hadiah tuh, Dapat hadiah. Oh, iya bro, juara 8 dapat hadiah. Kalau juara 3 tuh dapat hadiah, dapat koin
tapi bisa di redeem ke sekuritas sebenarnya. Jadi lumayan dan bisa ikut terus-terusan, nggak ada batas. Ya, Jadi ya. kalau juara satu terus tuh lumayan. Kalau ya buat nyoba-nyoba technical lah ya biasanya. Oh ini analisanya gini gitu kan. Ya. Bisa banget buat yang baru mau mulai-mulai. Itu oke banget. Oke. Gitu. Emang gua bentuk keren. Yes. Thank you ya, Bu Arif sekali lagi atas waktunya malam hari ini. Thank you. Siap. Selamat istirahat. Selamat Thank you, hari Selasa untuk besok. Selamat malam, bro. Thank you. Ya, bye-bye. Thank you. Semoga cuan besok malam. Amin. Malam. Amin.